Halo kawan kereta semuanya, kembali lagi bersama cerita kereta. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang KRL generasi pertama Indonesia. Langsung saja, kita mulai ke pembahasannya. Jalur kereta listrik pertama di Indonesia dibuka pada 6 April 1925. Bertepatan dengan perayaan 50 tahun berdirinya perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Stadspoorwegen atau SS dengan jalur sepanjang 16 km yang membentang dari utara ke selatan bagian timur kota Batavia, menghubungkan stasiun Meester Cornelis atau yang kini dikenal sebagai Jatinegara dengan stasiun terminus baru di Tanjung Priuk yang juga dibuka pada saat yang sama. Jalur tersebut dielektrifikasi dengan listrik aliran atas atau LAA bersistem 1500 volt DC yang dibangun serta dioperasikan oleh Elektrische Stadspoorwegen atau ESS, yang dimana juga merupakan anak perusahaan dari SS. Untuk melayani jalur yang telah terelektrifikasi ini, 4 tipe lokomotif listrik dari beberapa pabrikan Eropa didatangkan oleh ESS, yang terdiri dari seri 3000, seri 3100, seri 3200, dan seri 3300. Selain itu, terdapat sebanyak 50 unit kereta rel listrik atau KRL yang juga didatangkan ESS pada tahun 1924 hingga 1927. KRL ini diproduksi oleh pabrikan Werkspoor, Aland, dan Beijnes Belanda dengan perangkat kelistrikan dari Westinghouse dan General Electric Amerika Serikat, di mana terdiri dari 10 unit seri 100, 10 unit seri 200, 3 unit seri 300, 2 unit seri 400, serta 25 unit seri 700. Ke-10 unit seri 100 memiliki nomor MBCW 101 hingga MBCW 110. Seri ini memiliki panjang 17,080 meter dan merupakan motor wagon atau kereta berpenggerak, serta memiliki kabin untuk penumpang kelas 2 dan kelas 3. Seri 100 juga memiliki sebuah ciri khas dengan pantograf tipe cross arm atau lengan menyilang yang hanya terdapat pada seri ini. Ke-10 unit seri 200 memiliki nomor MABDW 201 hingga MABDW 210. Seri ini memiliki panjang 17,380 meter dengan pintu penumpang terdapat di bagian tengah dan juga merupakan motor wagon atau kereta berpenggerak. Memiliki kabin untuk penumpang kelas 1 dan 2 serta dilengkapi dengan ruang bagasi. Sementara ketiga unit seri 300 memiliki nomor MBDW 301 hingga MBDW 303 dan kedua unit seri 400 memiliki nomor MBDW 401 dan MBDW 402, di mana kedua seri ini memiliki spesifikasi yang dapat dikatakan serupa, sama-sama memiliki panjang 17,080 meter dengan pintu penumpang di kedua ujungnya dan merupakan motor wagon atau kereta berpenggerak serta memiliki kabin untuk penumpang kelas 2 dengan ruang bagasi. Dan ke-25 unit seri 700 memiliki nomor VCW 701 hingga VCW 725. Seri ini memiliki panjang 16,400 meter, pintu penumpang di kedua ujung serta bagian tengah kereta, serta kabin untuk penumpang kelas 3. Namun berbeda dengan seri lainnya, seri 700 ini merupakan kereta trailer atau kereta tanpa penggerak, sehingga pada pengoperasiannya harus digandengkan dengan seri lainnya yang merupakan motor wagon atau kereta berpenggerak. Kelas 1 dan kelas 2 memiliki interior dengan kursi dengan bagian senderan yang dapat dibalik untuk disesuaikan sesuai dengan arah perjalanan. Sedangkan kelas 3 sendiri memiliki susunan kursi yang menyamping dan dikhususkan untuk warga pribumi. KRL ini menjadi salah satu kereta penumpang pertama di Indonesia dengan bodi berbahan baja, dan juga menjadi yang pertama yang mengenakan livery dengan warna krem dan hijau, yang dimana akan menjadi wajah perkeretaapian setelah Indonesia merdeka hingga awal tahun 1990-an. Namun menurut koran Hindia Belanda terbitan 18 Oktober tahun 1924, disebutkan bahwa KRL ini pada awalnya memiliki warna krem dan biru donker. Akan tetapi warna biru tersebut kemudian segera digantikan dengan warna hijau, dikarenakan warna biru yang kurang cocok dengan hawa iklim tropis di Hindia Belanda. Setiap unitnya dilengkapi dengan kabin masinis pada kedua ujungnya, yang juga memiliki koridor sambungan untuk mempermudah mobilisasi penumpang pada saat beroperasi secara bergandengan. Dan KRL ini mempunyai klakson yang berupa gong whistle layaknya lokomotif uap. Contohnya dapat didengar dari KRL generasi pertama Belanda yang juga dibuat pada masa dan pabrik yang sama. Kehadiran kereta listrik di Batavia ini sangat revolusioner pada masa itu, karena kini para penumpang dapat duduk di dalam KRL yang hening dan mulus. Tidak ada lagi asap dan debu kotor dari lokomotif uap yang juga bising.
Dan meskipun pada awalnya hanya dioperasikan di jalur Master Cornelis Tanjung Priuk, koridor dinasan KRL ini pun segera meluas dengan selesainya elektrifikasi jalur lingkar kota Batavia pada 1 Mei 1927. Hingga akhirnya pada tahun 1930, elektrifikasi jalur menuju Buitenzorg atau yang kini dikenal sebagai Bogor pun juga selesai dilakukan. Meskipun begitu, layanan kereta dari Batavia menuju Buitenzorg umumnya mempergunakan rangkaian kereta penumpang biasa yang ditarik oleh lokomotif-lokomotif listrik. Karena dengan begitu, rangkaian kereta dapat melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi atau bahkan Bandung dengan dilakukannya pergantian lokomotif di stasiun Buitenzorg oleh lokomotif uap. Hal tersebut membuat dinasan KRL ESS ini terpusat di jalur lingkar kota Batavia yang terdiri dari jalur Batavia Manggarai via WLT Vreden atau yang kini dikenal sebagai Gambir dan jalur Tanjung Priuk Master Cornelis via Kemayoran dan Pasar Senen. Kedua lintas ini dihubungkan dengan jalur yang melintasi stasiun Kebonpala atau yang kini dikenal sebagai Matraman di sisi selatan, serta jalur Kemayoran menuju stasiun Batavia di sisi utara, di mana kesemua jalur tersebut saling bertemu di stasiun Batavia North, yang kemudian segera digantikan oleh stasiun baru di sisi selatannya yang kini dikenal sebagai Stasiun Jakarta Kota pada tahun 1929. Operasional KRL ini bukan tanpa masalah. Pada 18 Juni tahun 1928, sebuah KRL dari arah stasiun Kemayoran menabrak pembatas jalur Baduk di stasiun Batavia North hingga membuat sebuah KRL seri 200 anjlok. Kejadian tersebut membuat sebuah delman tertabrak dan seekor kuda tewas. Namun beruntungnya, tidak ada seorang pun yang terluka serta kerusakan yang serius, dan unit KRL tersebut pun segera kembali berdinas. Seri 100 pada awalnya juga memiliki sedikit masalah teknis, namun hal tersebut dapat segera ditangani oleh ESS. Dan pantograf dengan lengan menyilang yang dimiliki seri ini juga digantikan dengan pantograf standar seperti yang dimiliki seri lainnya. Pada tahun 1930-an, kodifikasi kelas pada KRL ini juga mengalami perubahan, di mana seri 100 kodenya berubah dari MBCW menjadi MABW, serta seri 300 dan 400 berubah dari MBDW menjadi MABDW. Meskipun kodifikasi kelasnya berubah, interior KRL tersebut sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan minim lainnya juga terjadi pada bagian muka, di mana kini beberapa unit memiliki muka yang seluruhnya dicat berwarna hijau. Sayangnya, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an serta kedatangan Jepang pada tahun 1942 membuat penambahan sarana maupun rute dari kereta listrik ini tidak dapat dilakukan. Mengingat dana yang ada lebih diutamakan untuk merawat sarana dan prasarana yang ada pada saat itu. Setelah masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, seluruh KRL ini pun dimiliki oleh Jawatan Kereta Api atau DKA dan terus beroperasi sebagaimana sebelumnya, melayani jalur lingkar ibu kota yang kini dikenal sebagai Jakarta. Namun memasuki tahun 1960-an, satu persatu KRL ini pun akhirnya mulai bertumbangan akibat usia yang sudah tua. Dan kebanyakan kemudian menjadi kereta biasa yang ditarik lokomotif. Mirisnya setelah menjadi kereta yang ditarik lokomotif, kereta bekas KRL ini menjadi secara rutin berada pada rangkaian kereta lokal Bogor, yang dimana merupakan hal yang berkebalikan di masa ketika kereta-kereta ini beroperasi sebagai KRL. Beberapa unit bahkan menjadi korban pada PLH Ratu Jaya tahun 1968 hingga hancur terbelah. Selain di daerah Jakarta, kereta-kereta bekas KRL ESS ini juga dapat ditemui pada kereta lokal yang ada di wilayah Banten, Bandung, bahkan hingga daerah Semarang. Satu unit kereta juga direhab menjadi KRDE oleh Dipo Bukit Duri untuk dijadikan sebagai kereta pengalasan rel, dengan dipasangkan mesin tipe Detroit dan memiliki kecepatan maksimal sekitar 20 hingga 30 km per jam saja. Kereta bernomor MCW 104 yang merupakan bekas KRL MABW 104 ini kemudian dipindahkan ke Semarang dan diubah fungsinya untuk angkutan penumpang di jalur Semarang-Demak. Selain MCW 104, terdapat satu lagi KRL yang dirubah menjadi KRD yang dilakukan oleh Balayasa Yogyakarta. Kereta ini memiliki nomor MCW 200.001 dan memiliki mesin Chrome Holt berdaya 250 tenaga kuda. Kereta ini juga dialokasikan di Semarang dan dioperasikan di jalur Semarang hingga Cepu. Sayangnya kedua kereta ini berdinas sebagai KRD hanya selama kurang dari 1 tahun saja dikarenakan performa keduanya yang sangat buruk. Kereta-kereta bekas KRL ESS yang ada pada layanan kereta lokal di jalur Rangkas Bitung maupun Bandung pun akhirnya tergantikan oleh KRD MCW 301 dan MCW 302 pada awal tahun 1980-an.
Sementara perannya sebagai KRL di Jakarta sendiri kemudian diteruskan oleh KRL generasi baru produksi Jepang yang dikenal sebagai KRL Rustatik mulai tahun 1976, yang dimana juga menjadi awal mula perkembangan kereta rel listrik di Jakarta. Elektrifikasi jalur kereta api pun juga terus bertambah dengan selesainya elektrifikasi jalur lintas barat Jakarta pada tahun 1987 serta elektrifikasi jalur Serpong dan Bekasi pada tahun 1990-an. Walaupun jalur antara stasiun Ancol dan Rajawali yang merupakan bagian dari jalur KRL pertama Jakarta ini kini tidak dipergunakan oleh layanan KRL. Namun seiring dengan dibangunnya Stadion JIS, layanan KRL dengan rute Tanjung Priuk Jatinegara ini direncanakan akan segera dibuka kembali. Pada saat ini, terdapat 2 unit kereta bekas KRL ESS yang beruntungnya dapat terselamatkan. Keduanya adalah kereta KRL seri 300 dengan nomor MCDW 301 dan kereta seri 700 dengan nomor VCW 713. Keduanya kini berada di Balayasa Manggarai, meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, setelah sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun terdiam di area PKLG Cikudapateh, Bandung. Banyak rumor yang menyebut bahwa keduanya juga direncanakan akan direstorasi untuk perayaan 100 tahun beroperasinya KRL di Jakarta pada tahun 2025 yang akan datang. Meskipun memang belum ada kejelasan serta kelanjutan mengenai hal tersebut. KRL ESS benar-benar telah berperan sangat penting pada perkembangan kereta listrik yang kini menjadi tulang punggung wilayah metropolitan Jakarta dan akan selalu dikenang sebagai pemulai sebuah era baru dalam sejarah perkeretaapian Indonesia.